Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masyudia. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam. Kalau minyak bumi dan gas alam tidak dapat diperbaharui, lama-kelamaan akan habis, maka kita harus mencari energi alternatif, energi pengganti yang bisa menggantikan minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam yang tersedia dalam jumlah yang banyak. Energi alternatif juga ramah lingkungan. Sumber energi alternatif yang ada di alam dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Apa saja itu? Yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar dari fosil diantaranya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Energi alternatif yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Jadi ini sinar matahari, ini ada panel suryanya, kemudian dari panel surya itu contohnya ini dihubungkan dengan mobil. Jadi mobil di sini menggunakan sumber energi matahari. Contoh pemanfaatan energi alternatif lainnya yaitu sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Di sini ada panel-panel listrik yang sangat besar dan banyak, kemudian dikumpulkan nanti dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Biasanya digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan untuk keperluan yang lain. Yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat PLTA. Jadi air ini merupakan sumber energi gerak, kemudian dibuatkan bendungan yang di tempat yang tinggi agar dari bendungan itu dapat dialirkan dengan aliran yang sangat deras, kemudian dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang dialir dari bendungan, kemudian dialirkan ke generator untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, angin. Angin dapat memutarkan baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Angin dari dulu juga sudah dimanfaatkan untuk sumber energi pada perahu layar dan juga kincir angin tradisional. Selanjutnya kotoran ternak, kotoran sapi atau yang bisa disebut biogas. Selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi ini juga disebut dengan energi geotermal. Energi geotermal atau panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Jadi dibuatkan pipa-pipa untuk mengebor untuk sampai ke panas yang ada di pusat bumi. Dari pipa-pipa yang menuju ke pusat bumi itu kemudian dialirkan air supaya panas. Panasnya ini nanti keluar uap. Uapnya ini nanti yang akan dijadikan sebagai sumber energi panas bumi. Selanjutnya gelombang air laut. Jadi air laut saat memecah di pantai itu menghasilkan energi yang sangat banyak. Kemudian energi itu dibuatkan bantalan-bantalan plastik yang besar untuk membangkitkan energi, menggerakkan generator, kemudian juga bisa digunakan untuk
pembangkit listrik. Selanjutnya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai yang menghasilkan biodiesel. Biodiesel ini dapat menggantikan solar. Sedangkan singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol yang dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran ternak disebut biogas. Bahan bakar ini juga dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor. Lah kalau melihat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam semacam itu yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar bio, maka kita harusnya tidak perlu khawatir kehabisan bahan bakar anak karena kita bisa menciptakan dan menggunakan energi alternatif yang berasal dari alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Energi alternatif yang ramah lingkungan diantaranya ini tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif, salah satunya adalah kentang. Kentang selain dimakan juga bisa digunakan sebagai energi alternatif. Umbi kentangnya ya. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Dengan skema seperti ini anak-anak, contoh baterai alami dari kentang. Ini ada lampu LED-nya, penjepit buaya, lempeng seng, ini kabelnya, lempeng tembaganya. Tapi nanti kita juga perlu memperhitungkan berapa harga kentang dan berapa kebutuhan kita tentang listrik. Jangan-jangan nanti akan lebih mahal kentang jika digunakan untuk pengganti baterai. Nah, pengalaman Bumin sendiri sudah beberapa kali mengadakan percobaan ini anak-anak, tapi tidak berhasil, masih belum bisa berhasil. Contoh energi alternatif yang ramah lingkungan yang lainnya adalah yang tadi dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu kemudian dibuatkan tabung untuk pembakaran kotoran yang menghasilkan gas metana. Kemudian gas metana digunakan untuk pembakaran, kemudian dialirkan ke generator untuk pembangkit tenaga listrik, kemudian listriknya dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Untuk tugasnya mengerjakan peta pikiran energi alternatif kitab tematik halaman 99, lengkapi dengan sedikit keterangan ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.